Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan pelajaran dari kitab At-Taqriratus Sadidah yang akan disampaikan oleh guru kita Habibana Al-Habib Hasan Al-Idrus alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Kayaknya udah Pagi. pada Semangat Habib, semangat. mata udah pada sepat-sepat ya. Semangat, tetap semangat kita. Ahad. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnahnya puasa. Baik puasa sunnah ataupun puasa yang berhubungan dengan puasa wajib, yaitu Ramadan dan puasa wajib yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanu as-sawmi wa Ramadan. Itu sunnah-sunnahnya puasa dan puasa sunnah-sunnahnya Ramadan. Yang pertama, ta'jil fitri idza tayaqqana al-ghurub. Yang pertama disunahkan ketika posisi kita berpuasa menyegerakan untuk berbuka. Idza tayaqqana al-ghurub. Jika memang hal tersebut sudah yakin bagi kita bahwa itu sudah masuk waktu maghrib. Kata-kata tayaqqana itu artinya kita tahu waktu. Di sini dikatakan bi khilafi ma idza syaqqa fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyat. Berbeda ketika posisi kita ada sesuatu yang ragu. Ma idza syaqqa, maka wajib alaihi atas hal tersebut, yaitu diri kita ay ya'mala bil ihtiyat. Ketika posisi dalam keadaan mau berbuka, ada sesuatu yang ragu mungkin. Di dalam waktu ini apakah sudah masuk maghrib ataupun belum. Kalau itu terjadi kepada diri kita, wa yu'akhira al-fitri. Hendaklah mengakhirkan di dalam berbuka. Kata-kata ta'jil fitri ini idza tayaqqana al-ghurub. Nah, kalau di kita kan biasanya sudah yakinlah sekian. Makanya disunahkan kata-kata tayaqqana itu nggak langsung berbuka gitu. Karena di setiap daerah-daerah masing-masing itu istilahnya, contoh kadang-kadang kan orang berbuka itu dengan waktu yang ada di televisi. Ya, belum tentu apa yang ada di televisi yaitu Jakarta sama dengan seperti saya di Kemang Bogor. Belum tentu begitu. Dan begitu juga belum tentu sama waktu di Jakarta dengan teman-teman apa yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Hal ini bukan berarti sandaran waktu itu dengan sesuatu waktu yang posisi kita menyandarkan dengan televisi. Oleh sebab itu kita harus tahu yang namanya kata-kata al-ghurub itu waktu maghrib ketika megan kemerah-merahan dari arah barat sudah muncul. Gitu. Maka kalau sudah muncul, sudah masuk waktu maghrib. Kalau sudah masuk waktu maghrib dan kita sudah yakin, maka hal tersebut disunahkan untuk ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua, as-suhur walau bijur'ati ma'in. Yaitu sahur walaupun hanya seteguk air putih. Wa yadkhul waktu sahur min mutasafil lail. Masuk juga di dalam waktu sahur ini ketika kita sahur di pertengahan malam. Kata-kata pertengahan malam itu ya kita bagi aja.
Kata malam itu awalnya dari habis Isya, ya kan, sampai fajar shadiq, dibagi dua tuh. Kalau sekarang kan posisinya apa ya, subuh jam 4:30 lewat seperempat. Kemudian Isya itu sekitar jam 7 lewat sedikit. Kita bagi tuh pertengahannya berapa. Gitu. Hal ini masuk juga jika memang kita niat sahur di pertengahan malam. Mungkin barangkali takut bablas ya dah. Ya kan jam 4 atau setengah 4 kita bangun. Walaupun contoh lah jam 12 atau jam 1. Ya nggak apa-apa, bismillah. Nah, kalau kita sahurnya jam 12 atau jam 1 sudah masuk waktu sahur itu. Gitu. Yang ketiga, ta'khirus sahur bihaitsu la yafhusus ta'khir. Yang ketiga disunahkan yaitu mengakhirkan sahur sekiranya di dalam mengakhirkan jangan terlalu akhir sekali waktunya. Seperti sekarang jam 4:30 itu sudah imsak. Maka kita bangunnya itu jam 4:15. Jangan. Ya kira-kira 3:30 lah. Kita bisa tahu di dalam apa yang di saat sahur, apa-apaan aja yang kita mau kerjakan. Jangan terlalu bahasa kitanya, jangan terlalu kepepet di dalam waktu untuk mengakhirkan sahur itu. Wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayatan rubu'u sa'ah. Disunahkan, ya kan, di saat hal tersebut mau detik-detik istilahnya azan, kita menyudahi, menahan untuk tidak minum, untuk tidak makan ataupun hal-hal yang berhubungan masuknya makanan, ya kan, dari luar ke dalam tubuhnya kita. Hal itu kalau sudah selesai sekian. Sebelum fajar, binahwi 50 ayatan, sekiranya hal tersebut waktunya seperti membaca 50 ayat. Ulama-ulama terdahulu di dalam perbandingan waktu itu di dalam membaca Al-Quran, yaitu per ayat. Ini hal tersebut berlaku sampai saat ini pun. Karena hal itu di zaman Nabi seperti itu. Lama dan tidaknya itu seperti orang-orang membaca per ayat. Membaca per ayat. Kalau kita kan waktunya kira-kira kapan? Ya seperti kayak macam orang ngerokok ya kira-kira menghabiskan 2 batang rokok. Kalau sekarang gitu. Atau kalau waktu sekarang ya kira-kira seperempat jam. Makanya ada buka kurungnya rubu'u sa'atin, seperempat jam. Ini di dalam kiasnya ini ya kalau kita mengatakan imsak. Kalau imsak tuh artinya menahan untuk tidak makan dan minum lagi. Tapi kalau seandainya emang kepepet mau minum boleh nggak? Ya boleh. Karena belum masuk waktu subuh. Gitu. Kama qala sahibu Sohfatiz Zubat, seperti mana perkataan sahibu Sohfatiz Zubat, wa sunna ma'a ilmil ghurub yuftir. Disunahkan hal tersebut disertai dengan mengetahui masuknya waktu maghrib untuk yuftir, untuk berbuka. Hal ini bisur'atin, dengan bukanya itu jangan berleha-leha, bergegas, artinya sur'ah itu. Wa aqsuhu as-suhuru, dan begitu as-sahuru, dan begitu juga sebaliknya. Kalau berbuka dengan menyegerakan, tapi kalau sahur yaitu memperlambat. Sekira dalam memperlambat waktu tersebut, yaitu jangan sampai kepepet mau habis yaitu adzan subuh. Jangan.
Kita bisa lihat waktu lah, kalau sekarang kira-kira 3:30 lah begitu. Kalau sudah 3:30 hal tersebut, itu disunnahkan. Sudah masuk waktu sunnah, dalam mentakhirkan waktu sahur. Kemudian al-fitru ala rutabin witran. Yang pertama disunnahkan dalam berbuka itu sunnahnya dengan rutab. Rutab itu kurma yang basah. Nggak terlalu posisinya matang banget kalau bahasa kita. Witran dengan jumlah yang ganjil. Kalau kita kan kagak makannya rutab itu ya banyak-banyak. Ya. Ya. Fa yuqaddimuhu awalan. Hal ini dahulukan yang rutab dulu. Fa illam yajid, jika memang kagak ada rutab, fa busrin, maka tamar yang posisinya ya setengah matang, setengah kering, setengah basah kalau bahasanya orang-orang Arab gitu. Kalau nggak ada setengah kering, setengah basah, fatamarin, yaitu kurma yang tamar. Tamar itu yang kering, kayak di Tanah Abang itu. Kalau nggak ada tamar, maka gantinya famain. Famai apa? Zam-zam, yaitu air zam-zam. Kalau memang ada air zam-zam. Bagaimana kalau nggak ada air zam-zam? Famain, itu cukup air putih. Air putih kalau mau didoakan dengan zam-zam, ya ayyuhal ma inna zamzama yukri'u alaika salam. Seperti mana guru kita mengajarkan seperti itu. Kalau kita bacakan itu air, sudah bismillah, itu air zam-zam. Gitu. Walaupun secara hakikian bukan air zam-zam, karena kita doakan bersamanya dengan hal tersebut zam-zam, insya Allah menjadi zam-zam. Gitu. Hulwin, kemudian kalau nggak ada air putih, maka dengan al-hulwu. Hulwu itu apa? Di sini dikatakan bawahnya wahwa malam ya masahun nar, yaitu makanan atau manisan yang tanpa dengan dibakar atau tanpa dimasak dengan sesuatu yang panas seperti kal asal, yaitu madu, wazabib, ataupun anggur. Di sini dikatakan zabib itu ini ya, apa ya, yang di atasan nastar itu apa? Bolehlah anggur, kismis, ya. Hal itu malam ya masuhun nar, atau yang sejenis itulah gitu. Baru setelah itu fahalwa. Halwa ini yaitu bahwa masadhun nar, sesuatu yang dimasak. Yang dimasak apa ya, kayak kita ya manisan-manisan itulah. Gitu. Atau selain daripada itu. Wa qad nadama dzalika ba'duhum faqala. Sungguh telah tersusun nadam dalam hal tersebut sebagian daripada ulama fuqaha faqala, dengan perkataan ini didahulukan dalam hal ini di saat berbuka famin rutab, yang pertama yaitu rutab, kurma yang masih basah. Fabusrin, kalau nggak ada kurma yang masih basah, busrin setengah basah setengah kering. Kalau nggak ada busrun, yaitu at-tamaru, yaitu kurma kering. Nah, kalau nggak ada juga zam-zam, air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, kayak kita kan ya kan jarang air zam-zam di sini. Bagaimana kalau yang di sana di luar, kira-kira itu zam-zam bukan? Gitu kan? Sedangkan kita mendapatkan zam-zam itu bagi orang-orang jemaah haji kan dibatasi ukurannya. Kemudian famain, kemudian selanjutnya yaitu air putih. Kalau nggak ada lagi fahulwin, yaitu seperti yang manis-manis seperti madu ataupun anggur atau buah-buahan yang lain yang manis itu. Tsumma halwa, kemudian baru manisan. Laka filtru, hal itu bagi kamu
di dalam urutan-urutan berbuka. Afdolnya. Afdolnya di dalam urutan berbuka. Kemudian yang kelima, al-ityanu bidu'al iftar, yaitu di saat mau berbuka hendaklah kita berdoa. Apa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat ad-dama'u wa abtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Itu doa-doa. Habis itu baru wa yad'u bima syaa. Habis itu kita baca, habis itu setelah kita membaca doa yang barusan tadi saya baca. Tuh. Kemudian apalagi taftirus shaim. Disunahkan untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang berpuasa. Lima fihi minal ajri kabir. Karena di dalamnya siapa orang yang memberikan makan bagi orang yang puasa, pahalanya besar. Seperti mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Barang siapa orang yang memberikan makan bagi orang yang puasa, maka bagi orang yang memberikan tersebut mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa. Ghaira annahu la yanqusu. Selain mengurangi daripada pahala orang yang berpuasa. Artinya diberikan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Min ajri shaim, dari pahala orang yang berpuasa. Syai'an, sedikit pun. Gitu. Ini anjuran di dalam kesunahan memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Maka di Indonesia itu kadang-kadang ada takjil. Nah, ini dalam hadis Nabinya ini nih. Ya kan, kadang-kadang di Depok, di Bogor, kemudian di Jakarta tuh kadang-kadang mereka itu ya mungkin barangkali perkumpulan komunitas-komunitas apa gitu. Mereka berlomba-lomba dalam hal ini, yaitu pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Apalagi yang punya pondok tuh, ya kan, muridnya banyak, ya kan, karena yang punya pondok alhamdulillah berkah, mereka memberikan makan orang anak-anak pondok. Puasa itu pahalanya luar biasa tuh. Kemudian yang ketujuh, apa sunnahnya lagi? Al-iktisalu minal janabati qablal fajr, yaitu mandi ketika posisi dalam keadaan junub sebelum fajar. Khurujan minal khilaf. Hal ini supaya tidak tercemplung dari perkara-perkara yang perkara tersebut ada perbedaan pendapat. Bagaimana kalau seandainya habis tidur, kemudian bablas, udah niat puasa sih, tapi belum mandi. Ya kan? Ini nih. Oh, pahalanya apa nggak sah itu puasanya dalam keadaan belum mandi junub tuh atau bagaimana? Oleh sebab itu, kalau kita keluar mau dalam permasalahan tersebut, hendaklah kita mandi. Mandinya sebelum subuh, qablal fajri. Likai yabda'u saumahu tahiran. Untuk apa? Untuk mengawali di dalam kita puasa itu dalam keadaan suci. Tujuannya itu. Tapi bagaimana kalau seandainya belum junub? Sah nggak puasanya? Sah. Akan tetapi afdolnya itu yaitu dalam keadaan sudah mandi. Yang kedelapan, apa? Al-iktisalu kulla lailatin min layalir Ramadan. Disunahkan setiap daripada bulan-bulan Ramadan itu hendaklah
malamnya kita, bukan malamnya sih, yaitu setelah maghrib kita mandi, ba'dal maghrib. Mandi setiap malam-malam tersebut. Mandi likayan syadal lil qiyam. Tujuannya di saat habis udah mandi kita melakukan berhubungan dengan ibadah seperti salat tarawih dalam keadaan semangat kita dan syad. Semangat gitu. Abah bilang orang kalau sudah mandi pakainya bersih sekian itu bikin semangat, fresh dia. Seperti HP baru dicas. Semangat lagi gitu. Kemudian yang ke-9 apa? Yaitu al-muhafadzatu ala salati tarawih min awali lailatin ila akhirih lailatin. Yaitu menjaga dari yang hal ini seperti salat tarawih, istiqomahlah tujuannya. Dari awal malam sampai akhirnya bulan Ramadan. Jangan baru-baru doang. Minggu pertama penuh. Minggu kedua udah mulai pertengahan. Minggu ketiga ya bukan pertengahan lagi. Sudah menepis atau mengecil. Habis sekian minggu keempat tinggal 2 baris atau 1 baris. Jangan. Qala alaihi salatu wassalam. Seperti mana Nabi SAW bersabda. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti muttafaqun alaih. Hadisnya ini sahih. Lidatihi ini kuat. Kata-kata qama di sini orang yang bergiat di dalam ibadah. Di antaranya yaitu wal maksud bi qiyami Ramadan salatut tarawih. Yang dimaksud dengan qoma ini bi qiyami Ramadan yaitu salatut tarawih. Salat tarawih itu. Ini khususnya ke situ. Tapi Nabi mencakup dalam hadis ini kata-kata qoma itu banyak melakukan perbuatan amal-amal soleh. Karena di saat bulan Ramadan segala sesuatu amalia itu dilipat gandakan. Seperti sholat yang berhubungan dengan sunnah-sunnah itu pahalanya seperti wajib. Kemudian di saat kita melakukan suatu kewajiban maka pahalanya 2 kali lipat dapatnya. Gitu. Makanya dalam sabda inilah yang menjadi sandaran di dalam giat-giat kita melakukan amal-amal soleh tersebut. Yang ke-10 ta'akkudu al-muhafadzati ala salatil witri, yaitu mengukuhkan di dalam hal tersebut, menjaga di dalam salat witir. Yahtasu witru Ramadan bi thalati khususiyah. Hal ini dikhususkan. Salat witir di bulan Ramadan ada 3 keistimewaan. Bi thalati khususiyatin. Ada 3 kekhususan. Keistimewaannya 3 dah. Salat tarawih ini annahu tusannu fihi al-jamaah, bahwa sesungguhnya salat witir itu disunahkan di saat bulan Ramadan dalam keadaan berjamaah. Tuh. Ya kan? Kalau selain daripada itu enggak ada disunahkan. Yang kedua yusannu fihi al-jahru, yaitu disunahkan di saat kita melakukan salat witir di bulan Ramadan dalam keadaan jahar. Kalau selain dari itu kan dalam enggak jahar kita, bisir. Kemudian yang ketiga wa yusannu fihi al-qunut fi nisfil akhiri min Ramadhan 'ala al-mu'tamad. Sunahkan yaitu salat witir adanya kunut. Hal itu terjadi di pertengahan akhir daripada bulan Ramadan. Hal ini 'alal mu'tamad, menjadi sandaran di dalam ahlu sunnah wal jamaah yang mu'tabar. Tuh. Nah, itu khususiyah, yaitu sholat witir
di saat bulan Ramadan. Yang ke-11, al-iktsar min tilawatil Quran bitadabburin. Itu disunahkan memperbanyak di dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dengan kata-kata tadabbur, mempelajari ilmu Al-Quran, tafsirnya, ulumul Qur'annya, qiraahnya, tajwidnya, atau yang lain-lainnya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Itu bukan cuma baca doang. Kalau baca doang memang ada pahalanya. Tapi anjuran di sini bitadabburin. Waqad warda fil athar. Hal ini ada di dalam hadis Nabi. Ramadhanu syahrul Quran. Kata-kata athar ini posisinya ada dalam Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu ada asarnya. Kenapa sih di saat bulan Ramadan itu banyak orang membaca Al-Quran? Karena ada di dalam nasnya, dalilnya apa? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang ke-12, al-iktsaru minas sunnah. Memperbanyak dalam melakukan sunnah-sunnah di saat bulan Ramadan. Seperti contoh karawatib as-salawati. Yaitu sholat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Kemudian wassalatid duha. Wa tasbih, sholat sunnah tasbih. Wal awwabin, yaitu sholat sunnah awwabin. Yang ke-13, al-iktsaru minal a'malis salihah, yaitu memperbanyak dalam melakukan amal-amal soleh. Seperti apa? Qasadaqah, kemudian wasilaturrahimi, menyambung silaturrahim, wa hudur majalisil ilmi, hadir di majlis-majlis ilmu. Kalau di sini di kita majlis ilmu tawakuf, nggak tahu sumbernya dari mana itu. Di saat bulan Ramadan, majlis ta'lim itu tawakuf. Padahal ada anjurannya ini. Sunnahnya. Kemudian wal i'tikaf, melakukan i'tikaf. Wal i'timar, melakukan umrah di saat bulan Ramadan. Wal iqbal 'ala Allah. Tujuannya untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihifdil qalbi wal jawarih, dengan menjaga hati, ya kan, supaya hati itu enggak busuk, supaya hati itu enggak bengkok, enggak jahat sama orang, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Tujuan ibadah itu yaitu bihifdil qalbi wal jawarih. Kemudian apalagi wa da'awat al-ma'thurah, yaitu berdoa yang doa itu ada anjuran dari Al-Quran dan hadis Nabi. Biasanya kita anjuran hadis Nabi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu anjuran di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, apa sih yang saya doa ketika saya ini dapat Lailatul Qadar?" Kemudian Nabi SAW menganjurkan, doalah kamu hai Aisyah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Maafkanlah segala satu kelakuan saya, dosa-dosa saya, ya Allah. Begitu tuh anjuran Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah khususnya, dan umumnya untuk umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Kemudian yang ke-14, al-ijtihadu fil ashr al-awakhiri wa tahri lailatul qadri, yaitu
bermujahadah, bersungguh-sungguh di malam 10 akhir bulan Ramadan dengan istilahnya melakukan ibadah-ibadah dengan tujuan mendapatkan Lailatul Qadar. Fiha di antaranya wa fi autariha akadun, yaitu di malam-malam yang ganjil. Sangat ditekankan sekali di dalam ibadah tersebut. Akadun. Tahara al-ifdar yang ke-15, tahara alal halal, yaitu mencari untuk berbuka atau makanan yang halal, bukan punya orang, bukan yang subhat. Ya kah? Gitu. Kadang-kadang kita menghalalkan segala cara tuh. Gitu. Atau emang makanan halal itu kategorinya halal zatnya, halal sumbernya, halal prosesnya, dan halal mencarinya. Pisang halal. Waalaikumsalam. Masuk Bang. Kalau pisang orang, bagaimana? Iya. Gorengan halal. Tapi kalau minyaknya pakai minyak jelantah yang menyakiti tubuh, gimana? Gitu kan? Kemudian apa lagi? Kama qala al-Imam Abdullah ibnu Husain bin Tahir, seperti mana perkataan Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir fi Hidayatus Sadiq, di dalam kitab Hidayatus Sadiq. Waftir 'alal halal ya talibal kamal. Berbukalah yang halal, wahai orang yang mencari kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16, watawassu'ah 'alal 'iyal, yaitu mencari keluasan rezeki untuk keluarga. Nah, kalau kita ini berlomba-lomba sekarang, THR. Masuk nih THR. 16, watawasi'atu 'alal 'iyal. Mencari berlomba-lomba memperluas rezeki untuk iyal keluarga kita. THR. Ke-17, tarkul al-lagwi wal musyatamah, yaitu meninggalkan segala suatu perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Allah. Wal musyatamah, dan meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan caci memaki. Cacian memakian. Nggak boleh. Fa in syatamahu ahadun, jika memang ada orang yang mencaci makinya, fayata'adzakaru biqalbihi, maka ingatkanlah di dalam diri kita, yaitu dalam hati kita, annahu saim. Wahai diri, ya kan, sabar. Kita lagi puasa nih. Gitu. Bilang kepada diri kita di dalam hati. Faidatun, faidah, istifadah, mengambil faidah dari puasa ini. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, maka berkatalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Ihya, di dalam kitab Al-Ihya, yang qasima as-shaum ila thalathati aqsam. Terbaginya puasa atas 3 macam. Apa? Yang pertama, shaumul umum al-awam, yaitu puasa bagi tingkatan orang-orang yang awam. Klasifikasi di dalam apa ya, tingkat-tingkatan puasa, orang yang awam, orang yang setengah awam, dan orang yang tingkat tinggi, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kata Imam Ghazali mengatakan, yang pertama, shaumul umum al-awam, puasanya orang yang awam, bahwa as-shaumu anil mubtirati al-mubtilati lis-shaum. Itu puasa hanya sekadar yang tidak membatalkan di dalam puasa tersebut. Seperti makan dan minum, dia cegah hanya itu aja. Kalau itu doang, itu puasanya orang awam. Tapi mata dia nggak puasa, lidah mencaci maki dia tidak puasa, dia ghibah. Dia jalan segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu kakinya dia melangkah tidak puasa.
Artinya al-jawarih ini nggak puasa. Tapi al-imsak anil muftirati hanya sekedar menahan hal-hal yang berhubungan dengan pembatalan secara zahir aja. Itu puasa bagi orang yang awam. Yang kedua, shaumul khusus, al-khawas. Yang kedua ini puasa bagi orang yang khusus. Apa? Wa huwa as-shaum anil ma'asi. Puasa dia mencegah anggota tubuhnya dia itu untuk tidak bermaksiat. Untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya pastinya yaitu yang tadi juga nomor satu juga masuk kepada orang yang khusus ini. Organ-organnya itu dia puasakan semuanya. Organ-organ tubuhnya puasa semuanya dia. Yang ketiga shaumul khusus, al-khusus, khawasil khawas. Tingkatannya VIP nih, kelas atas nih. Para nabi dan para rasul, orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali Allah. Wa as-shaum amma siwallah. Dia puasa ya kan? Udah karena Allah. Selain daripada Allah dia enggak. Sudah Allah udah tingkatan tinggi. Gitu. Makanya yang ketiga ini pasti la'allakum tattaqun. Pasti menjadi pribadi orang yang bertakwa. Kata-kata la'alla ini tinggal tergantung daripada tingkatan-tingkatan yang tiga tersebut, seperti mana Abu Hamid Al-Ghazali menerangkan dalam kitab Al-Ihya tersebut. Mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang yaitu sunnah-sunnah di dalam puasa. Jika memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik teman-teman, setelah kita dengarkan kajian at-taqriratus sadidah mengenai sunnah-sunnah di ketika berpuasa. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya baik melalui chat maupun langsung ya. Bisa raise hand dulu dan buka mikrofonnya. Ya, silakan. Ustadz Qadri ini baru kelihatan lagi nih, Ustadz Qadri ini. Dari kemarin udah ikut. Oh, kemarin ada ya. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin ya, Beb. Sama-sama batin juga dan lahir, mohon maaf. Baik, Beb. Saya menanya terkait tarawih nih, Beb. Kan kita tarawih nih, imamin misalnya kasus. Ternyata kan dua. Nah, ternyata lupa tuh satu. Kemudian satu salam. Nah, taruhlah misalnya dia tarawih 8 rakaat. Nah, kemudian udah dia menganggap yang satu itu batal. Bukan batal sih sebenarnya. Enggak masuk hitungan. Jadi nerusin. Nah, kalau dijumlah semua jadi tarawihnya 9 rakaat. Nah, hukumnya bagaimana itu, Beb? Itu yang pertama. Yang kedua, status yang 1 rakaat tadi jadi sholat apa? Itu, Beb. Maaf, Beb. Demikian. Seperti mana tuh penggambarannya yang 1 rakaat ini maksudnya? Seperti mungkin barangkali kita mungkin barangkali gini, kita kan makmumnya masbuk ya. Baik. Kan dua rakaat nih, dua. Ya, terus Yang dua. Nah, salam pertama 2, salam kedua 2, salam ketiga ternyata 1. Ya kan 1. Misal si imam nih 1 ya. Dianggap enggak ada nih. Oke, dianggap enggak, misalnya untuk apa? Karena kan ada hitung-hitungannya tuh, untuk menggampangkan hitungan dianggap enggak ada. Dianggap malah yang ketiga lagi nih. Terus lanjut lagi 2. Nah, kalau di jumlah total tarawih itu misalnya kalau sholat tarawih 8 menjadi 9. Nah, hukumnya bagaimana? Kemudian status yang 1 tadi jadi sholat apa gitu.
Nah, kalau yang namanya Begitu. sholat, posisinya kita harus tahu rukun-rukunnya itu. Kemudian unsur dari puncak itu di niat. Mm-mm. Jika memang antara niat dengan praktiknya tidak sejalan, maka batal. Oh, jadi yang satu tadi batal Bib ya? Iya. Yang pertama kita tekankan sekali yang namanya sholat. Abah bilang dalam unsurnya itu nggak ada perbedaan antara wajib dengan sunnah. Kadang-kadang kita membedakan. Oh, kalau yang sunnah tuh nggak usah baca surat selain Al-Fatihah. Kan kadang-kadang kita meringankan gitu. Yang namanya sholat itu kita ya Allah sudah lillah. Kita kadang-kadang istilahnya bukan meringkas, mengurangi. Karena Ringkes-ringkes. iya, mengurangi karena posisinya ini sunnah aja. Bagi orang-orang yang dekat dengan Allah tuh mikir sampai seperti itu sholat. Kemudian yang kedua, yang namanya sholat itu kita harus paham rukun-rukunnya. Makanya orang mengabaikan segala sesuatu dalam tuntunan karena nggak tahu ilmunya. Dia menjalankan suatu ibadah berdasarkan kemauannya. Itu yang salah fatal. Sholat tarawih yaitu 10 menit. Kadang dia tidak tahu tuntunan di dalam rukun-rukun tersebut. Coba kalau dia tahu, nggak bakal dia melakukan. Hatta dia itu anak kiai. Nggak ada di dalam anjuran agama kita yang seperti itu. Mau dia bapaknya sakti atau kagak. Kalau sudah keluar jalur daripada syariat, itu bukan syariat. Jadi seperti itu. Puncaknya di saat posisi itu sholat, itu niat itu. Niat itu kan istilahnya perjanjian kita kepada Allah. Di dalam perjanjian itu prakteknya, realitanya kok begini kurang. Berarti kira-kira sah nggak gitu kan? Batal ya? Iya. Perjanjian dalam niat 2 rakaat. Realitanya prakteknya 1 rakaat. Bagaimana? Begitu. Untuk statusnya hukumnya bagaimana? Batal apa dosa atau gimana Bib? Nggak ada saya. Kalau Karena menjalankan sesuatu hal tersebut dengan unsur sengaja dan tahu hukumnya haram. Tapi kalau menjalankan sesuatu hal tersebut karena lupa, nggak dosa. Atau dia menjalankan sesuatu itu sengaja tapi nggak tahu ilmunya, nggak dosa. Yang orang nggak tahu ilmu tersebut jauh daripada ulama atau baru masuk Islam. Tapi kalau dia dekat dengan ulama atau ustadz, menjalankan itu unsur sengaja, itu bukan nggak haram, haram. Bukan dia tidak bertanya-tanya atau tidak belajar dengan ulama tersebut. Begitu. baik Bib, terima kasih jawabannya, pencerahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini sudah ada chat yang masuk, Habib. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Habib izin bertanya bagaimana hukumnya kita sebagai penjual melayani orang dewasa yang membeli jajanan seperti es dan rokok di siang hari. Abah bilang yang namanya dosa itu pribadi person masing-masing. Tapi kalau kita niatkan jual tersebut kepada orang-orang yang posisinya
tidak batal atau bagaimana. Kita niatkan aja kepada hal itu. Tapi kalau ada orang yang tersekian, itu dosa dia. Tapi lebih afdolnya nggak usah dilayani. Ini kan yang berat kadang-kadang. Makanya di Indonesia atau di sini nih Jabotabek ya diusahakan ya kan, jangan di pagi hari sengaja, tapi bukanya itu setelah asar lah atau jam 3 supaya tidak berperkara di dalam unsur sama-sama dosa. Begitu. Urusan rezeki Allah yang mengatur. Jadi seperti itu jawaban. Oke, ada lagi pertanyaan Habib. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan? Batal atau enggak puasanya? Kalau mimpi tidak membatalkan. Karena mimpi itu bukan kemauan yang sengaja dari diri kita. Tapi kalau seandainya mengeluarkan air mani unsur kesengajaan diri kita dalam keadaan kita sadar, itu yang batal. Tapi kalau mimpi bukan kemauan kita. Gitu. Begitu jawabannya, nggak batal. Ada lagi? Baik, Habib. Tadi kan dari saya, Habib. Tadi kan yang pesunahan itu untuk misalnya junub ya mungkin malamnya berhubungan badan dengan suami istri. Misalnya junub kesunahannya adalah mandi sebelum fajar ya, Bib ya. Iya betul. Dari kita sendiri, dari Abah khususnya lebih ke pendapat yang mana? Bisa mandi setelah fajar atau harus mandi sebelum fajar? Ini tidak ada menjadikan suatu keharusan ya. Akan tapi hal ini afdolnya pemilihan di antara yang terbaik. Kalau seandainya emang di antara kita belum mandi setelah fajar, langsung mandi. Gitu. Boleh sah nggak puasnya? Tetap sah. Tapi kalau seandainya emang dalam keadaan kagak tertidur atau posisinya masih melek sebelum fajar, belum mandi junub, akan tapi lebih afdolnya mandi dulu. Begitu. Kalau Abah itu pasti tidak bertolak belakang dengan syariat. Kalau ada sesuatu dalam diri kita, murid kita, suuzon dengan guru kita, itu bukan kekurangan guru kita, kekurangan kita nih. Seperti kayak macam biasa tuh musik-musik, kenapa sih Abah di masjid? Kita belum baca kitab-kitab yang tebal. Kenapa sih menjamak di saat adanya tamu, boleh menjamak zuhur dengan asar? Kita belum baca-baca kitab. Di saat itu Ustadz Luqman pernah bertanya sama Abah, Abahkah memperbolehkan menjamak sholat di saat adanya tamu, di saat ini? Bukankah dalam kitab fikih sekian-sekian ini diperbolehkan menjamak atau mengqashar sholat di saat dalam keadaan musafir atau di saat dalam keadaan yaitu banjir, hujan? Apa jawaban Abah? Kamu kan belum banyak baca kitab. Jawabannya simpel aja. Intinya satu. Banyak-banyak baca kitab. Orang kalau sudah banyak kitab, baca kitab, dia itu pasti bertolerasi dengan apa yang dilakukan berupa ibadah orang. Tidak menjustis bahwa hal itu sesat. Itu karena kekurangan ilmiahnya kita, pengetahuannya kita. Sudah mengatakan bahwa orang itu nggak benar.
Padahal hakikatnya yang tidak benar itu di diri kita. Gitu. Itu kadang-kadang kejelekan apa yang ada di dalam diri kita. Kayak macam contoh, Abah kenapa sih menerima uang dari Buddha Suci, menerima beras, bangunan. Ya kan? Kita, istilahnya belum mendapatkan ilmu dalam permasalahan itu. Kita sudah menjustis orang tidak benar dulu. Alangkah jeleknya kita nih. Betul. Makanya dengan belajar itu, mengurangi kejelek-kejelekan apa yang ada di diri kita. Kenapa? Karena diri kita ini kebanyakan tidak baiknya daripada baiknya. Kebaikan itu setelah kita belajar, mengetahui bahwa yang kita lakukan itu tidak baik. Oh iya, selama ini saya salah. Hal itu teringat atau sadar ketika posisi sudah belajar ya. Begitu. Ya, mungkin ada lagi yang lainnya bertanya, silakan. Jadi persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Sadrian mungkin, Rian Ramdhani. Cukup, Ustaz. Cukup. Ustaz Cep Muklis, udah sehat? Udah mendingan? Cep Muklis, Iya, kemarin ini Habib beliau tipes. ya istirahatlah. Dunia mulu mentang-mentang mau ngejar THR. Padahal santai, Bib. Oh, santai. Ya santai kan menurut Anda, tapi tubuhnya Anda kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa alaika jasaduka hakun. Di dalam diri kamu itu ketika capek ada haknya untuk istirahat. Wa ala zaujatuka hakun. Di dalam hak istri kamu itu ada haknya. Jadi kalau punya istri jangan main mulu. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Kita kadang-kadang main suka sama teman-teman sekian. Istri kadang-kadang bilang, bang saya ini. Kita nggak peka. Dia bilang kayak begitu itu kenapa gitu loh. Oh, rindu. Pulang udah cepet. Begitu. Itu. Iya, Beb. Siap, Bib. Siap. Ya, Beb. Ya, orang harapannya kerja kaya gitu ya. Ya, tentunya kerja tipes, Beb. Siap. Iya. Kesian tubuh, ada istirahatnya. Iya, Beb. Jangan orsil terus, kesian. Kita kan semangatnya pengen tak sekian. Tapi kalau tubuhnya kita tidak mampu. Abah itu kan orang yang kuat. Tapi Abah nggak maksa seperti apa yang Abah lakukan. Abah nggak memaksa-maksa murid-murid seperti ini harus begini. Tapi ada anjuran. Tapi nggak memaksa. Iya, Beb. Saya juga kan apa ada akibat, ada sesuatu yang mengakibatkan kita disibukkan dengan hal yang dunia terus, kok kayaknya mau meluangkan waktu untuk hal yang bersifat ibadah kayaknya susah. Apa yang harus diintrospeksi gitu, Bib, dari diri kita, Bib? Satu dosa yang menjadikan ibadah itu kurang lezat, males-males. Karena pengaruh maksiat terlalu cita yang berhubungan dengan keduniawian. Kan orang nyaman dengan ibadah itu karena posisinya orang dalam keadaan bersih suci.
Istilahnya kalau makan itu doyan dia. Nah, kayak kita kan banyak nih sekian dalam grup ini. Yuk ngaji. Berapa banyak sih yang gabung dengan hal ini? Dan mereka itu beralasan ketiduran, sibuk, saya ini, saya itu. Bohongan berbagai macam alasan-alasan tersebut. Intinya dari alasan itu apa sih? Kan gitu. Iya gitu. Ini Intinya, Bib, bertanya Bib. iya. Iya, untuk tidak berpuasa untuk yang sakit. Itu batas-batasannya seperti apa? Seperti saya ini kan kena tipes nih Bib nih. Terus sebenarnya kalau perkiraan saya kuat puasa gitu. Karena memang kemarin-kemarin juga dari awal saya udah seminggu berjalan itu yang 5 hari itu saya kuat. Cuman memang nambah parah gitu. Nah, sementara dari anjuran dokter kita harus minimalnya berapa jam sekali harus minum obat dan harus makan, harus ada asupan makanan gitu. Sementara diri kita kayaknya kuat ini kalau maksain benar-benar memaksain puasa kuat gitu. Kira-kira seperti apa Bibana arahannya? Kalau menurut syariat diperbolehkan berbuka di saat posisi tubuh kita di saat puasa tambah parah. Maka boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau seandainya di saat diri kita itu puasa nggak parah, oke-oke aja, ya itu lanjutkan puasa. Gitu batasannya. Kemarin kan sudah dibahasnya itu. Berarti dalam hal ini konsultasinya sama dokter berarti ya Habib ya, yang tahu Keadaan tubuh itu ya dokter. Bukan diri kita. Gitu. Ya, Kan dokter itu dilihat daripada unsur darahnya kita. Ada ilmunya itu. Begitu. Ya, ada lagi yang lainnya, silahkan. Tanya Beb, Ya. ya batasan imsak itu Beb ya. Kalau yang kita pernah alamin kan sewaktu di pondok, Abah itu waktu puasa pernah saya puasa di pondok. Kalau nggak salah nasi telat apa sayurnya yang telat itu. Akhirnya sampai azan subuh kita baru makan. Tapi itu nggak apa-apa itu Beb. Yang saya tanya, saya dengar ada beberapa kajian dari ustadz-ustadz di IG gitu ya, di Instagram, di Facebook. Ada yang pernah mengatakan batasan imsak itu adalah waktu fajar. Jadi bukan seperti yang diinstruksikan seperti di pemerintah Indonesia, imsak tuh 5 atau 7 menit sebelum waktu subuh. Itu udah imsak, udah nggak boleh makan. Tapi kan waktu di pondok kita pas azan pun baru makan. Kira-kira batasan yang betul yang diajarkan Abah tuh bagaimana, Bib? Kalau posisi itu kan darurat. Terlambat ya? Ya, keterlambatannya itu. Kita paham lah, mungkin barangkali tungku bocor. Kalau telat bangun, Bib? Ya, kalau telat bangun itu nggak ada posisinya. Di sini dikatakan wayum sikunadban anil akli qablal fajri. Disunahkan untuk menahan tidak makan lagi atau tidak minum lagi sebelum fajar. Binahwi. Seperti contoh ukuran di dalam waktu khamsina ayatan seperti membaca 50 ayat. 50 ayat kira-kira durasinya berapa menit? Di sini dikatakan rubu'i sa'atin. Seperti seperempat jam. Nah, berarti sekarang subuhnya itu jam 4:30 lewat seperempat.
Oh, berarti imsaknya itu 4:30. Masih bisa minum enggak? Bisa. Sunnahnya menahan gitu. Kita ini guru saya bilang bukan kayak onta. Posisinya jangan sampai ntar dehidrasi puasa, apalagi panas, minum banyak-banyak. Enggak kayak onta kita ini bisa menampung air dalam perutnya kita. Minum air yang banyak, nggak lama kemudian pasti ke dalam kamar mandi, keluar lagi. Gitu. Yang menjadikan kekuatan dalam hal itu sebenarnya yaitu niatnya kita. Ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan ibadah tersebut. Jadi begitu, bukan menjadi suatu keharusan. Hal ini sunnah aja. Gitu, ketika imsak tuh sunnah. Izin Bib, mungkin memang yang saya lihat di beberapa tahun terakhir ini di sosial media itu rame dari kalangan Salafi atau katakanlah Wahabi gitu ya. Itu mengkritisi waktu imsak, katanya waktu imsak tuh nggak ada. Apa itu cuma di Indonesia, bawa hadis yang menjelaskan bahwa kalau azan berkumandang itu habiskan makanan yang ada di hadapan kamu dulu gitu sampai habis gitu. Azan berkumandang, jangan nambah, tapi yang ada yang udah ada di tangan itu di hadapan dihabiskan begitu. Jadi nggak ada tuh waktu imsak. Nah itu tuh yang beberapa tahun kebelakangan itu dari kalangan Wahabi banyak mengkritisi waktu imsak, katanya itu hanya di Indonesia begitu, Habib. Hal ini kan posisinya adat istiadat imsak. Artinya dalam hal ini ada pengaturan-pengaturan. Ijma ulamanya diatur kita. Oh, jangan sampai Anda itu bablas makan terus sebelum masuk waktunya, akan tapi sebelum itu lebih bagus. Amsaka yumsiku, imsak itu artinya kan menahan untuk tidak makan dan minum lagi. Terus yang saya lihat dari sanggahannya dari yang kalangan kitanya, Habib, katanya oh itu azan yang dimaksud azan yang pertama, soalnya dulu subuh itu azannya 2 kali begitu, Habib. Kalau itu saya kurang paham. Itu bukan azan, at-tarhim mungkin. Baik, Habib. Gitu. Kalau azan yang 2 kali itu di Jumat. Di saat hari Jumat, azan pertama azan waktu, azan yang kedua ketika khatib mau naik di atas mimbar. Di zaman Rasulullah itu azan Jumat cuma 1 kali. Adanya azan 2 kali itu di zamannya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sampai sekarang. Kenapa? Karena orang-orang di zaman Nabi Muhammad itu giat di dalam ibadah. Setelah zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan, orang-orang ini kurang di dalam bergiat ibadah. Maka ditekankan dalam hal itu, azan 2 kali. Posisinya harus bergegas Anda. Ini khatib mau naik di atas mimbar. Ada lagi pertanyaan, Habib, di chat nih. Ya, silakan. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Habib. Ya. Izin bertanya tentang puasa. Dikatakan bahwa rokok itu membatalkan puasa. Padahal rokok itu tidak termasuk makan, minum, dan tidak memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Jadi penjelasan tentang membatalkan puasa itu gimana, Habib? Afwan. Rokok itu bagaimana? Memang rokoknya nggak masuk, tapi kan asap nih. Anda masukkan pada hal tersebut. Tapi kalau seandainya emang masuknya unsur nggak sengaja seperti lalat, kita mangap, ketawa, masuk itu lalat, terongok, itu nggak batal. Atau debu yang masuknya kagak sengaja kita, itu nggak batal.
Tapi kalau memasukkan dengan unsur kesengajaan, apa aja batal. Kan itu yang menjadi permasalahan. Orang ngerokok nggak mungkin gitu kan? Pasti dimasukkan kan sekian. Asapnya itu baru dikeluarin lagi. Itu kan posisinya kan di sini yang batalkan. Dari sini kerongkongan ke bawah. Kalau masih di mulut kagak. Seperti ibu-ibu kalau mau masak sayur asam atau sayur-sayur yang lain kan sebelumnya kan dicicipi dulu rasanya apa, kelebihan garam atau kekurangan apa. Habis itu baru dimuntahin lagi, tujuannya nggak ke kerongkongan. Kan begitu. Dalam kitab Fathul Qorib terang dan jelas kok. Kita aja memutarbalikan segala suatu hal dengan tujuan kepicikan kita. Intinya mau nggak diatur oleh agama. Begitu. Lagi pula asap rokok itu mempunyai kandungan tersendiri ya Habib ya, bukan sesuatu yang kosong juga kan asap rokok itu. Ya pokoknya mau ada kandungan atau kagak yang penting masuk batal. Kan begitu fikih. Baik Habib, terima kasih teman-teman. Dengan berakhirnya pertanyaan-pertanyaan tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini ya Habib. Terima kasih kepada Habib Hasan Al-Idrus untuk ilmunya, pemaparannya pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi Habib Hasan Al-Idrus dan juga umumnya bagi kita semua. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan kabari pembahasan tentang makruh puasa. Ya. Baik Habib. Mohon maaf dan mohon ridhonya. Saya akhir dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.